Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Hadirin di studio, pemirsa TVRI Jabar dimanapun berada, pada dasarnya kita sadar bahwa ketika kita lahir ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu, awalnya tidak tahu apa-apa. Betul? Kalau kita sudah tahu apa-apa, mungkin akan terjadi apa-apa. Dan entah apa itu apa-apanya. Untung Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu itu tidak tahu. Makanya kita harus semakin tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah memberikan pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, dan akal pemikiran atau hati, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian mensyukuri nikmat pendengaran. Nikmat bisa mendengar? Benar? Bisa melihat? Punya akal dan pikiran? Hati nurani? Nikmat? La'allakum tashkurun. Kalau kita mensyukuri, Allah akan tambah nikmatnya. Tidak akan ditambah kupingnya, Bu. Tidak akan ditambah matanya. Tapi akan ditambah nikmatnya. Mending ditambah mata, ditambah telinga, atau ditambah nikmatnya? Nikmat. Jadi nggak mau ditambah matanya? Ditambah telinganya? Nggak mau. Yang pasti, yang paling diharapkan ditambah nikmatnya. Tetapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, luar biasa pendengaran, penglihatan, dan akal pemikiran, maka kita akan berada pada kondisi yang disebut dengan dhalun, artinya sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jahannam itu akan dipenuhi kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang diberi akal pikiran tetapi tidak digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga, tadinya tidak tahu apa-apa, diberi pendengaran. Dan karunia yang pertama diberikan Allah bukan penglihatan tetapi pendengaran. Wajar kalau ada sebagian ulama yang menganjurkan begitu bayi lahir dikumandangkan adzan atau diperdengarkan adzan. Karena yang pertama diberikan Allah itu adalah pendengaran. Ketika kita tidak mensyukuri akal pikiran untuk memikirkan ayat-ayat Allah, telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih atah adol, kata orang Sunda. Atah adol itu lebih sesat. Ketika kita berada dalam kesesatan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, ini hadisnya hadis qudsi, saya potong saja pendeknya hadis. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu berada dalam kesesatan. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Hakikat petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni,
mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, jaminannya niscaya aku akan tunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Paling tidak Bu, ada yang tahu nggak? Berapa kali sehari semalam kita memohon petunjuk kepada Allah? 5 kali. Boleh. Bebas. Tapi biar nggak lama, ingat kurang lebih 34 kali. Ketika kita membaca Fatihah, di situ ada ihdinas shiratal mustaqim. Rata-rata sehari semalam 17 rakaat kita melaksanakan sholat fardu, berarti pada saat baca Fatihah kita memohon petunjuk kepada Allah 17 kali. Ditambah ketika duduk di antara 2 sujud, di situ ada mohon hidayah lagi kepada Allah. Wahdini, ya Allah berilah petunjuk aku. Jadi kurang lebih berapa kali? 34 kali, bayangkan. 34 kali sehari semalam kita melaksanakan doa, berdoa agar diberi hidayah. Pertanyaannya, loh kok kenapa saya selalu berdoa memohon hidayah kepada Allah, tetapi rasa-rasanya masih jauh dari hidayah Allah. Masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ada hal yang harus diperbaiki. Bagaimana bukan hanya doa bil lisan, tetapi harus ada ikhtiar yang real dalam kehidupan kita. Tentunya banyak tahapan dalam Al-Quran untuk menggapai hidayah. Karena hidayah ini adalah hal yang sangat mahal. Walaupun semua manusia itu pasti diberi hidayah, tetapi ada yang lengkap hidayahnya, ada yang sebahagian. Karena hidayah itu ada beberapa macam hidayah. Satu, ada yang disebut dengan hidayatul ilham. Apa hidayatul ilham itu? Petunjuk atas sesuatu yang tidak pernah kita pelajari. Itu namanya hidayatul ilham. Maaf, ketika bayi lahir menangis, punten ibu-ibu, lalu ibu susui repeh, dia udah tahu. Padahal tidak ada yang mengajari itu, Bu. Bener nggak? Diajarkan dulu nggak? Tapi begitu dikasih, langsung repeh kan? Betul kan? Itu namanya hidayatul ilham. Petunjuk terhadap sesuatu yang tidak pernah kita pelajari, tetapi Allah berikan. Yang kedua, ada hidayatul hawas. Artinya petunjuk untuk memberikan kekhususan terhadap satu makhluk, membedakan dengan yang lainnya. Yang seringkali disebut dengan insting atau naluri. Seperti kucing marah beda dengan kambing. Laki-laki dengan perempuan beda marahnya, Kang. Beda nggak? Beda. Kumaha tah kalau perempuan? Baut. Ya bautnya. Betul. Gas. Kalau laki-laki beda lagi. Itulah yang disebut dengan petunjuk atau hidayatul hawas. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan hidayatul akal. Petunjuk akal. Banyak orang yang cerdas, tetapi tetap belum sempurna hidayah itu kalau belum sampai kepada hidayah yang keempat, yaitu hidayatuddin. Hidayah tentang agama. Inilah yang harus kita terus upayakan dengan doa dan ikhtiar agar kita yang telah diberi hidayah ilham, yang telah diberi hidayah awas, yang telah diberi hidayatul akal, disempurnakan. Yang paling mahal itu adalah hidayatul din, hidayah agama. Tidak bisa diwariskan, Bu. Orang tuanya, ayahnya, ayah yang soleh, ibunya solehah. Benar kan? Bisakah diwariskan kesolehan itu? Wallahu a'lam. Yang pasti tetap harus ada tahapan pembinaan untuk mencapai hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menanamkan benih yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah benih hidayah. Di dalam surat 30 ayat 30. Atau surah Ar-Rum ayat 30. Biasanya kan kita hafalnya Ar-Rum itu 21, Kang. Ya, karena kemana-mana pasti di undangan ada Ar-Rum 21. Nah, untuk Jumat ini kita lihat benih hidayah itu telah Allah berikan. Di dalam surah 30 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada dinullah secara hanif.
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Din itu adalah fitrah, bekal, ya, embrio bahwa manusia itu akan mendapatkan hidayah. Fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa menggantikan terhadap fitrah Allah. Dalam sebuah tafsir katakan bahwa memang tidak ada yang bisa menggantikan terhadap fitrah yang Allah berikan kepada manusia kecuali dua. Satu, faktor lingkungan, dan yang kedua faktor pendidikan. Faktor lingkungan dan faktor pendidikan itu akan mampu untuk mengubah seseorang. Wajar kalau dalam hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang akan memberikan warna pendidikan itu kan adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Maka dalam hal untuk menggapai hidayah ini sangatlah penting. Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran? Karena kita sering membaca Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian kita pernah mendengar, mungkin membaca dalam ayat yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ada hudal linnas. Kalau tadi hudal lil muttaqin, kalau dalam ayat itu hudal linnas. Baik al-muttaqin ataupun an-nas, kedua-duanya akan mendapatkan petunjuk apabila kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Tentunya mempelajari, kemudian memahami, mentadaburi Al-Quran. Allah mengingatkan kita, afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Mentadaburi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi memikirkan, mengambil hikmah dan pelajaran. Walau kana min inda ghairillah, andaikan Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya ibu-ibu dan semua akan menemukan sesuatu yang bertentangan. Ya, dari ayat Al-Quran yang sedemikian banyaknya, 30 juz, 114 surat, ibu pernah menemukan ayat satu dengan yang lain, surat satu dengan surat yang lainnya bentrok atau bertentangan? Belum? Tidak? Atau belum pernah membandingkan? Belum pernah membandingkan. Belum pernah membandingkan ya? Bab itu belum ada, Pak. Nanti belum sama Pak Ustadznya nanti. Semoga saya pertemuan selanjutnya, Bu ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Karena usai jeda, Cek Kolbu akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Majelis Ilmu Cek Kolbu yang masih mengangkat tema menggapai hidayah. Sebelum Ustadz tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana cara menggapai hidayah. Yang pertama apa, Bu? Nembe hiji, Bu. Nembe hiji, mendekatkan diri pada Al-Quran. Ya, selanjutnya, Pak Kiai, silakan. Iya. Jelas ya, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Minimal kalau udah deket, masa nggak mau baca? Kalau udah baca, masa nggak mau mentadaburi? Karena ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu kan sambutan dari Allah itu untuk mengingatkan kita ada di dalam surah Bani Israel ayat 9. Inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam. Kalau tadi kita memohonnya ihdinas siratal mustaqim, memohon jalan yang lurus. Jadi bukan hanya jalan yang lurus, tetapi yang lebih lurus adanya dalam Al-Quran. Makanya jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran ketika kita ingin mendapatkan hidayah. Yang kedua, tidak lupa untuk senantiasa ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Itu bisa dilihat di dalam surah 9 atau surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Saya potong ayatnya, ujungnya saja. Ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka ketika orang sudah memakmurkan masjid,
dia pasti akan meningkatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan yang paling hebatnya lagi Bu, walam yakhsha illallah. Tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau ibu punya suami takutnya bukan sama istri, aman. Aman loh ya taman dijamin. Tapi kalau punya suami takutnya hanya sama istri, picilakaun. Persis seperti ketika istri takutnya sama suami. Tapi kalau kita punya jiwa di dalam diri kita, punya keluarga, suami, anak, istri, sudah punya rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah dimanapun mereka berada, niscaya tidak akan terjadi bunglon-bunglon. Karena semua merasa ditatap dilihat oleh Allah, Allah senantiasa bersamanya. Ibu moal hariwang, moal sok sanaos bapak, nah asa sararengit kieu si bapak. Ini asa rapih-rapih teuing Kang Riko. Moal sieun. Kenapa? Karena memang sudah punya jiwa rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala.